Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Haryanto selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi atau studi kasus tentang Grand Manufaktur. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Ada Muhammad Mustafa, Muhammad Hasan Bisri, Firman Syah, Jamaluddin, Lukman, dan Fikri. Baik, langsung pada materi pertama yang akan disampaikan oleh presentator pertama, oleh Muhammad Hasan Bisri. Baik, terima kasih. Saya mulai. Definisi yakni Life Cycle Assessment atau LCA. Layarnya, Mas. Adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk, proses, ataupun layanan sepanjang siklus hidupnya. LCA mencangkup seluruh tahap yang mana membantu untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak lingkungan. Next. Proses LCA yang pertama yakni tahapan pertama, 1. Penentuan tujuan dan lingkup. Penentuan tujuan dan lingkup ini mencangkup yakni menentukan tujuan penelitian dan menetapkan batasan sistem. Yang kedua yakni analisis inventarisasi siklus hidup, yakni mengumpulkan data input atau output seperti konsumsi energi, bahan baku, emisi, dan limbah. Yang ketiga ada penilaian dampak siklus hidup, yakni ada menilai dampak lingkungan dari data inventaris. Yang keempat yakni penilaian dampak siklus hidup, yakni menilai dampak lingkungan dari data inventaris. Next. Untuk selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Monggo Mas Mustafa. Untuk potensi dampak lingkungan dari LCA sendiri adalah tahap ketiga dalam proses LCA, dan pada tahap ini untuk data inventaris yang dikumpulkan dalam LCI diolah untuk menilai potensi dampak lingkungan berdasarkan kategori tertentu seperti pemanasan global, terus ada penipisan lapisan ozon, ada eutrofikas, dan yang keempat toksisitas manusia dan ekosistem. Nah, untuk dampak bahan kimia yang paling berbahaya terhadap kesehatan manusia dan organisme lain yaitu toksisitas manusia dan ekosistem. Next. Selanjutnya ada penerapan dalam evaluasi dampak lingkungan pada ISO 1440 dan dalam industri manufaktur. Penerapan ISO 1440 dan 1444 ini sangat memungkinkan untuk evaluasi dampak lingkungan terhadap suatu produk atau proses secara holistik. Nah, untuk langkah penerapannya sendiri yaitu menentukan batasan sistem. Yang kedua, mengumpulkan data LCI, dan yang ketiga melakukan LCIA. Selanjutnya mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Firman Syah. Monggo. Langsung ke halaman 7, Mas.
Baik, terima kasih. Saya lanjut. Selanjutnya mengenai contoh daripada penggunaan LCA pada botol plastik. Kita mengambil contoh pada botol plastik di perusahaan untuk air mineral. Produk yang akan dievaluasi adalah botol plastik PET atau polyethylene terephthalate yang digunakan untuk air mineral. LCA digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan dari seluruh siklus hidup botol plastik, mulai dari bahan baku hingga pembuangan. Adapun beberapa langkah-langkah analisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan tujuan dan lingkup. Tujuannya yaitu mengevaluasi dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan botol plastik PET dan membandingkannya dengan botol kaca sebagai alternatif. Ruang lingkupnya, yang pertama unit fungsional, berupa 1 liter air dikemas dan diantarkan ke konsumen. Yang mana batasan sistemnya, yang pertama tahap ekstraksi bahan baku berupa minyak bumi untuk plastik, pasir untuk kaca. Yang kedua produksi botol, yang ketiga distribusi produk, dan yang terakhir penggunaan dan pembuangan. Next. Mas Fikri, next. Selanjutnya mengenai life cycle inventory atau disingkat dengan LCI. Ekstraksi bahan baku. Yang pertama plastik PET membutuhkan minyak bumi, menghasilkan emisi CO2 selama proses ekstraksi. Yang kedua, botol kaca membutuhkan pasir silika dengan energi tinggi dalam produksi. Produksi botol halaman 7, halaman 8 mas. Nah ini nih. Atas. Nah, produksi botol PET, konsumsi energi listrik, emisi CO2 dan limbah dari proses pencetakan. Kaca, berupa proses peleburan membutuhkan lebih banyak energi dibanding PET, menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang mana distribusi botol PET lebih ringan, sehingga membutuhkan lebih sedikit energi untuk transportasi dibanding botol kaca. Adapun penggunaan dan pembuangan. Yang pertama, botol PET sering sekali pakai, menghasilkan limbah plastik yang sulit terurai. Botol kaca dapat digunakan ulang tetapi membutuhkan energi untuk pembersihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lukman Hakim. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. 3 life cycle impact assessment. Data inventarisasi diterjemahkan menjadi dampak lingkungan spesifik berdasarkan kategori 1. Pemanasan global atau global warming potensial GWP. Botol PET menghasilkan lebih banyak emisi CO2 dibanding botol kaca selama proses produksi. Distribusi botol kaca memiliki emisi lebih tinggi karena beratnya. 2. Eutrofikasi. Limbah plastik PET yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari perairan. 3. Konsumsi energi. Produksi botol kaca memerlukan lebih banyak energi dibanding botol plastik PET. Next. 4. Interpretasi. Hasil menunjukkan
Botol PET lebih efisien dalam distribusi karena ringan, tetapi memiliki dampak buruk pada pencemaran plastik. Botol kaca lebih ramah lingkungan dalam hal pengelolaan limbah, terutama jika digunakan ulang, tetapi membutuhkan energi lebih tinggi dalam produksi dan transportasi. Simpulan, LCA memberikan wawasan menyeluruh tentang dampak lingkungan dari produk seperti botol plastik, PET, atau botol kaca, membantu pengambil keputusan memilih opsi yang lebih ramah lingkungan berdasarkan data kuantitatif. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.